Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi yang bersuka cita dalam suasana Natal ini, dalam perayaan Natal kita, siapa lambaikan tangan. Baik, puji Tuhan, saya percaya pulang dari tempat ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ada satu hal yang Tuhan taruh dan saya mau sampaikan malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan melalui PGI, ya. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kita baca sama-sama 2-3. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kita akan membaca ayat ini bergantian, ya. Mulai dari ayat 21 saya akan bacakan sampai ayat yang ke-25, kita bergantian, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini sekilas kita bisa membayangkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Dan saya percaya malam itu Yusuf tidak bisa tidur. Dia sedang ada dalam pergumulan yang berat. Dia berpikir berulang-ulang, what? Maria hamil. Padahal Yusuf belum menikah secara resmi dengan Maria, ya. Jadi dalam budaya Yahudi itu, seseorang yang bertunangan itu disebut sebagai suami istri. Tetapi belum boleh tidur bersama, belum boleh berhubungan suami istri sampai mereka menikah secara formal. Jadi Yusuf berpikir dan dia dalam hatinya berkata, pasti dengan pria lain. Dan dengan hati yang sangat berat dia berencana untuk menceraikan Maria. Ayat yang ke-19, ya. Yusuf mau menceraikan istrinya. Itulah situasi yang ada. Dan ini jarang digambarkan dalam drama-drama Natal. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau drama Natal yang ditampilkan apa? Orang Majus. Orang Majusnya berapa? Siapa yang ngomong orang Majusnya 3? Itu kan persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Tapi enggak pernah dibilang orang Majus itu 3 orang. Ya. Terus kalau drama Natal yang ditampilkan apa lagi? Yusuf dan Maria lagi gandengan. Terus perutnya pemeran yang wanitanya dikasih balon. Lalu ada suara tiba-tiba balonnya kempes, duar gitu kan. Terus pemerannya ini gendong boneka bayi Yesus. Cuman gitu saja digambarkan. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa situasinya itu benar-benar kacau saat itu? Ya. Bahkan next, saya boleh katakan demikian, keluarga pertama di dalam Injil tidak dimulai dengan sukacita, tetapi dengan sebuah luka, kekecewaan, dan rasa malu. Namun bersyukur kalau malam ini Tuhan sampaikan bagi kita bahwa Dia, Allah kita, hadir untuk menyelamatkan keluarga. Amin, saudaraku. Ya, Dia hadir yang pertama untuk menyelamatkan keluarga, yaitu Yusuf dan Maria.
dari perspektifnya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, ini adalah rencana penebusan lewat Maria dan Yusuf. Tentunya kita tahu cerita ini ya. Tetapi dari perspektif manusia atau dari perspektif Yusuf, ini masalah dalam keluarga. Yusuf begitu kecewa, dia terluka. Ya. Dan dia berkata, apa kata orang? Bayangkan Maria hamil dan dia hampir-hampir menyerah, saudara. Tetapi dalam kondisi yang begitu kritis demikian, Allah memilih hadir untuk masuk dan bekerja dalam keluarga dan menyelamatkan mereka. Jadi perayaan Natal kita malam ini, Tuhan ingatkan kita bahwa Natal dimulai bukan di tempat yang sempurna tanpa masalah, tetapi Natal pertama hadir di keluarga yang hampir pecah, keluarga yang hampir terpisah karena Maria mau diceraikan oleh Yusuf. Ini masalah, kalau dalam masalah rumah tangga, ini masalah level 1, saudara. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, kalau saya melayani konseling pernikahan, di sini ada Dewo dan Silvana juga. Waktu itu kalian konseling sama saya ya. Masih ingat gak pesannya Om Andi? Nanti kalau sudah menikah, apapun persoalan yang kalian hadapi, jangan pernah ucapkan kata pisah atau cerai. Yang keras dong. Suaramu tuh baris kedua aja gak dengeran. Apapun yang dihadapi, masalah apapun itu, jangan pernah ucapkan kata. Yang jawab yang di belakang malahan lebih keras. Memang Mas Dewa ini orangnya rendah hati, ya, tidak sombong, jadi suaranya pelan. Berarti kalau suaranya keras itu sombong. Ya, sekali lagi. Saya selalu nasihatkan apapun yang terjadi dalam keluargamu, tidak boleh atau dilarang keras mengucapkan kata cerai. Saudara, jika ada keluarga yang sedang ada dalam kondisi yang demikian, firman Tuhan malam ini datang. Ya, setiap keluarga tentunya punya persoalan, punya masalah. Tapi Tuhan berbicara malam ini bahwa Dia mau bekerja dalam keluarga yang demikian. Amin, saudaraku. Ya, kita akan melihat, ya, Yusuf yang begitu terluka, Maria juga yang bingung, yang malu juga. Ya. Tapi kita akan melihat bagaimana rencana Allah ketika Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Baca sama-sama 2-3. Ketika keluarga sedang tidak baik-baik saja. Dari sudut pandang Allah, kehamilan Maria adalah rencana Allah. Katakan amin. Tapi dari pihak Yusuf, kehamilan Maria ini adalah sebuah masalah. Mereka belum menikah secara resmi. Mereka baru bertunangan. Apa kata dunia kalau Maria itu hamil? Ini masalah keluarga. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Adakah keluarga di sini yang tidak punya masalah? Tolong angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Artinya setiap kita, setiap keluarga kita punya masalah. Katakan kanan kiri. Kita semua punya masalah. Ya, enggak usah malu, enggak usah malu. Ayo akui dengan rendah hati, keluarga saya juga punya masalah. Bilang gitu, saudara. Tadi gak ada yang angkat tangan loh, saya tanya. Yang gak punya masalah gak ada yang angkat tangan kan. Berarti artinya semua punya. Berarti setiap keluarga juga ada. Ayo bilang kanan kiri, keluarga saya juga ada masalah. Ya. Ya. Yusuf lihat hal ini. Ya. Peristiwa Maria ini sebagai masalah dalam keluarga. Tapi ketika dia diberitahu oleh malaikat, dia baru mengerti, dia baru paham. Ada satu insight penting
dari peristiwa ini. Next. Baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. Tulisan yang ada background merahnya. Keras ya, semua baca yang keras. Kalau yang gak kedengeran kanan kirinya, tolong angkat tangan bilang sama Pak Andi. Ya, nanti kita suruh baca di depan, saudaraku ya. Yang keras, 2, 3. Apa yang Tuhan maksud tidak sama dengan apa yang kita pahami. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Sama toh? Dari perspektif Allah, ini rencana penebusan. Tapi Yusuf Maria gak tahu. Mereka mengalami masalah ini, saudaraku. Tapi ketika Yusuf mendapatkan mimpi, dia baru mengerti, dia baru memahami. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah bahwa Tuhan hadir menyelamatkan keluarga ketika keluarga sedang tidak baik-baik saja. Ya, ada orang yang pernah ngomong gini, ya, saya sementara nggak pelayanan dulu ya Om, saya sementara nggak aktif dulu di gereja Pak. Ya kalau gembalanya lemah lembut pasti jawab gini, oh gitu ya, ya udah nanti kalau sudah siap lagi ngomong. Tapi kalau ngomong sama saya jawabnya nggak gitu. Saya bilangnya gini, kalau kamu mundur dari Tuhan, masalahmu nggak pernah selesai. Ya, saudara, ayo kita menjadi orang yang berani untuk menghadapi kenyataan. Kalau orang mundur dari pelayanan karena ada masalah dan bilang, nanti kalau masalahku selesai aku baru pelayanan lagi, aku baru aktif lagi, itu namanya lari dari masalah. Ya, Allah hadir menyelamatkan keluarga ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat ya, ini skenario ilahi itu seperti itu. Coba Anda baca Alkitab mulai dari urut perjanjian lama sampai selesai, lalu perjanjian baru sampai selesai. Ya, bagaimana Allah bekerja. Allah itu bekerja dalam kondisi, situasi yang tidak baik-baik saja. Mungkin kalau orang yang cermat, dia bisa berkata gini, kenapa ya kok skenario Tuhan seperti itu? Kenapa kok Tuhan gak pilih orang yang sudah suami istri, tapi nanti lahirnya bukan karena hubungan suami istri? Kenapa pilih Maria dan Yusuf? Atau kenapa bukan Yohanes Pembaptis, dia anak seorang imam, ya, yang jadi Mesias. Tapi Yohanes sendiri berkata bahwa bukan aku hanya mempersiapkan jalan. Mengapa? Ada pertanyaan demikian, mengapa Allah harus kasih permasalahan kepada orang yang akan menanggung melahirkan Mesias? Belum lagi dalam drama kelahiran Yesus ini, kalau seorang wanita kedapatan hamil tanpa suami, dia harus mati dirajam dengan batu. Mengapa harus demikian? Sama kan? Kadang kita pun bertanya toh, kenapa Tuhan? Kenapa aku ngalami ini? Kenapa masalahnya harus seperti ini? Kenapa aku harus ngalami hal yang tidak baik seperti ini? Jujur, bukankah seringkali kita ngomong gitu sama Tuhan? Tapi hari ini Tuhan kasih jawaban bagi kita. Memang itu terjadi untuk menunjukkan bahwa Allah kita bekerja ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Katakan amin, saudara. Kalau secara skenario atau settingan orang dunia melihat itu settingan bodoh, kenapa harus seperti itu? Ya, nggak sempurna. Tetapi justru apa yang menjadi kebodohan bagi manusia, ternyata Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Kalau kita melihat narasi dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu konsisten. Ya, saya pernah sampaikan dalam beberapa khotbah saya yang terakhir juga. Contoh Yakub, Anda ingat Yakub? Yakub ini anak mami, anak kesayangan ibunya, sampai ibunya ini juga salah dorong dia untuk bohong sama bapaknya gara-gara mau mencuri hak kesulungan. Ketika ketahuan Esau marah dan mau membunuh Yakub,
Dan apa yang terjadi ketika dia ada dalam pelarian, maminya yang selama ini jadi andalannya tidak bersama-sama dengan dia. Dia dalam kondisi ketakutan dalam pelarian, dan Alkitab catat gini, Allah hadir dalam penglihatan kepada Yakub. Ya. Musa dijumpai Tuhan di semak yang terbakar. Saulus dijumpai Tuhan dalam perjalanan di pintu gerbang Damsyik. Dan Yunus dijumpai Tuhan di mana Bapak Ibu? Di mana? Bilang kanan kiri, di mana? Di perut. Ingat Yunus, untung dalam perut ikan. Dia enggak dimakan ikan loh, ditelan ikan. Kalau dimakan ya hancur saudaraku ya. Ditelan ikan. Untung di dalam perut ikan Yunus bertobat. Anda mengerti kan? Karena bertobat dia keluar dari atas. Kalau enggak bertobat dia keluar dari bawah. Alias innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya. Klik sekali lagi. Baca yuk dengan suara keras. 2, 3. Masalah adalah kesempatan bagi Tuhan untuk hadir dan bekerja dalam hidup kita. Coba bacanya lebih mantap lagi dengan penuh iman dan percaya. 2, 3. Masalah adalah kesempatan bagi Tuhan untuk hadir dan bekerja dalam hidup kita. Tadi semua punya masalah kan? Oke, boleh saya mengajak kita mengangkat tangan. Taruh tangan kita, tangan kiri kita di dada, kitanya digantiku. 2, 3. Masalah adalah kesempatan bagi Tuhan untuk hadir dan bekerja dalam hidupku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Bahkan beberapa contoh dalam Alkitab, di sana Daniel, bagaimana dia melihat Tuhan yang sangat dahsyat bukan di istana, tapi ketika dia dibuang di gua singa. Kisah Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka menolak menyembah raja. Ya. Dan akhirnya mereka diseret, mau dilemparkan ke dapur perapian, dipanaskan 7 kali lipat. Sampai algojo yang nyeret mereka mati. Tetapi ternyata mereka diselamatkan. Daud, bagaimana Daud? Dia juga mengalami hal ini. Ya. Daud ketika dia ada dalam kelimpahan, dia memanggil Allah dengan sebutan kata ganti orang ketiga, yaitu Ia. Tapi ketika Daud ada dalam lembah kekelaman, dia memanggil Allahnya dengan kata ganti orang kedua, yaitu Engkau. Seringkali Tuhan hadir ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saudara, hari-hari ini banyak keluarga yang sedang mengalami masalah. Betul enggak? Banyak mengalami masalah dalam mental health. Ya. Mereka mengalami banyak persoalan, mengalami depresi, mengalami cemas. Jangan-jangan tanpa kita sadari, Anda masih bersama-sama saya? Oke? Ya. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kalau kita cek diri kita pun juga depresi. Ini masa yang tidak mudah. Ini masa yang susah, saudara. Ya. Bahkan semakin modern zaman, ya, kita masuk di era algoritma, mulai AI, apa-apa AI, ya. Tapi justru di sana muncul banyak kebimbangan atau anxiety itu muncul dalam kehidupan manusia. Orang yang terlalu banyak buka sosial media itu bukan makin baik, tapi makin stres, saudara. Jadi kalau ada orang ngalami masalah lalu dia cari pelariannya scroll, dan dia terlalu banyak itu justru keadaannya makin tidak baik, makin stres. Belum lagi bicara keuangan, orang ngalami punya hutang, ya. Hutang itu nggak usah dipikirin. Yang setuju katakan amin. Tapi hutang itu harus dibayar. Katakan dengan tegas kanan kiri, hutang nggak usah dipikirin. Tapi hutang itu, ya.
Tapi hati-hati, jangan sampai sekali-kali Anda sampai terjerat dengan yang namanya pinjaman online. Ada orang yang terlibat judi online gara-gara pikirannya mau menang. Investasi kemarin kan, beberapa tahun yang lalu habis pandemi, saya juga ditawari, ya Pak, Bapak invest 10 juta, nanti setelah beberapa waktu bahkan setiap bulan akan dapat segini. Wah, iming-imingnya besar, saudara. Sampai ada orang yang terlibat di sana. Itu harusnya uang untuk mengobati orang tua saya. Itu harusnya uang untuk anak saya masuk kuliah. Ternyata ludes semuanya, saudara. Gara-gara mau banyak uang, dia pinjam di online, pinjol. Ya toh, ternyata yang ditunggu-tunggu, ternyata judulnya nggak menang. Akhirnya ini dikejar-kejar dan orang menjadi stres. Ya. Keretakan dalam rumah tangga hari-hari ini terjadi diawali karena masalah keuangan, masalah ekonomi dalam keluarga. Saudaraku, hari ini firman Tuhan katakan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, justru ketika keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Hal yang kedua, Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan mengubah paradigma kita. Paradigma itu pola pikir, saudara, ya. Bahkan dalam pengertian yang lebih lengkap, paradigma adalah cara pandang yang fundamental, kerangka berpikir, keyakinan dasar untuk menafsirkan masalah dan bagaimana memecahkannya. Jadi kita ngerti apa yang kita dengar, kita terima, itu akan membentuk pola pikir kita. Ya, kalau saudara banyak dengar hal-hal dari dunia, kebenaran-kebenaran manusia, meskipun di dunia itu juga banyak orang yang kasih pengajaran, orang yang banyak ngomong, ya, prinsip-prinsip ekonomi, bagaimana usahamu berhasil, bagaimana engkau bisa mencukupkan dalam keuangan. Banyak ajaran-ajaran ahli-ahli katanya, ya, sampaikan itu, dan tanpa sadar akhirnya kalau kita terus dengar seperti itu, kerangka berpikir kita terbentuk. Sementara kita jarang dengar atau jarang mendapatkan dari firman. Beda. Kalau dunia bilang kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau uangmu banyak, hemat sehemat-hematnya. Sedangkan kalau firman Tuhan berkata apa? Kalau mau diberkati, kita harus apa? Cocok nggak sama yang diajarkan dunia? Nggak cocok. Prinsip ekonomi untuk mendapatkan hasil, bagaimana kamu bisa semakin kaya dan bertambah kaya. Pengeluaran sekecil-kecilnya dan buat pendapatan sebanyak-banyaknya. Cocok gak dengan firman Tuhan? Firman Tuhan bilang gini, orang yang menabur sedikit akan menuai. Loh, yang belakang gak ada suaranya ini. Ini mulai berat ini topiknya ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai. Firman Tuhan berkata orang yang menabur banyak akan menuai. Tapi jangan lupa orang yang tidak menabur. Padahal kalau dunia ajarnya pengeluaran sekecil-kecilnya, kalau bisa sekecil mungkin. Itu mempengaruhi paradigma atau pola pikir, kerangka berpikir kita. Sehingga ada yang katanya anak Tuhan, orang percaya, tapi gak melakukan firman, tapi melakukan kebenaran atau konsep dunia, saudara. Kalau hari ini tema firman Tuhan berkata, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apakah Anda percaya kalau Allah kita pun sanggup untuk mengubahkan segala persoalan dan masalah yang kita hadapi, memulihkan kita dari keadaan kita? Amin. Coba diklik sekali lagi. Ya. Hal yang pertama yang Tuhan ubah bukan keadaan atau
masalahnya, tetapi paradigma atau cara pandangnya. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ya, sampai di sini yang mudeng katakan amin. Ya. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi, dalam mimpi Tuhan berkata kepada Yusuf, engkau harus tetap ambil Maria menjadi istrimu. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Bukan dirubah keuangannya dulu, bukan diubah masalahnya dulu, ya. Tetapi yang Tuhan ubah dalam keluarga kita, dalam hidup kita adalah pola pikir kita, paradigma kita, bagaimana kita bisa memahami dan memaknai situasi keadaan. Kalau pola pikirnya benar, maka respon Anda pasti benar. Tadi pagi firman Tuhan di Wonosobo yang Kofuwe sampaikan, dia membahas tentang Goliat, ya, Goliat. Bagaimana orang Israel mendapatkan intimidasi dari Goliat. Ngapain kalian di situ? Goliat dengan angku, dengan sombongnya dia berkata, kamu mau apapun, kamu gak mungkin bisa ngalahin aku. Nah itu yang sedang ditanam oleh si jahat hari-hari ini, ya, membuat anak-anak Tuhan menjadi lemah, menjadi loyo, menjadi lesu, menjadi lemot, ya. Lemah, letih, lesu, loyo, lemot. 5L. Coba ulangi sama-sama saya, jemaat, 2, 3. Lemah, letih, lesu, loyo, lemot. Bilang sekarang kanan kiri, kita gak boleh gitu. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau iblis mau buat saudara lemah, letih, lesu, loyo, lemot, katakan no way. Ya, katakan dengan iman bahwa rencana Tuhan yang besar itu digenapi dalam kehidupanku. Kalau iblis intimidasi saudara dan berkata, masalahmu besar, kamu gak mungkin bisa selesaikan, keluargamu sudah awut-awutan, gak mungkin bisa beres. Jangan mau ditipu. Katakan, justru Allah hadir ketika keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Dan Tuhan sedang merubah paradigma kita. Supaya kita bisa melihat sesuatu yang terjadi itu bukan masalah, saudara. Tapi kesempatan untuk kita melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. John C. Maxwell, saya ingatkan lagi, dia pernah berkata, masalah Anda yang sesungguhnya bukan problem Anda, tetapi masalah Anda yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya adalah sikap Anda ketika menghadapi masalah. Bagaimana sikap Anda ketika menghadapi masalah? Kalau Anda dikecewakan orang lain, bagaimana respon Anda menghadapi itu? Apakah langsung marah? Apakah langsung mutung? Di gereja dalam pelayanan ada gesekan, apakah langsung kecewa dan bilang, aku mundur dari pelayanan? Apakah itu respon yang benar? Coba dijawab dong. Apakah itu respon yang benar? Apa-apa dikit langsung bilang, udahlah aku berhenti pelayanan, aku keluar dari kul. Apakah itu respon yang benar? Sedikit-sedikit bilang, memang gereja cuma di sini, di tempat lain juga banyak. Saya pernah katakan dan saya akan ulang ini bagi saudara semua. Kalau anak belum lulus ujian kelas 5 SD, dia mau pindah ke sekolah manapun, dia gak akan bisa langsung loncat kelas 6. Betul atau tidak? Kalau belum lulus ujian tes kelas 5, dia mau pindah ke sekolah manapun, ya tetap ulangi kelas 5, gak bisa naik kelas 6, apalagi SMP. Jadi artinya, kalau dalam satu tempat seseorang itu diproses oleh Tuhan, Tuhan sebenarnya mau bentuk dia. Tuhan bentuk lewat apa? Lewat keadaan, lewat situasi. Kalau di rumah Tuhan bentuk lewat siapa? Lewat orang tua, lewat keluarga. Orang tua juga dibentuk lewat keberadaan anak-anak. Mungkin di tempat pekerjaan lewat karyawan kita. Ya, karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Tapi kalau di satu tempat Tuhan sedang bentuk,
Tuhan sang penjunan itu sedang membentuk kehidupan seseorang dan dia melarikan diri, maka rencana Tuhan itu belum digenapi atau terhambat gara-gara sikap yang salah. Karena itu malam ini firman Tuhan mengajar kepada kita semua. Izinkan Tuhan mengubah paradigma kita. Amin saudara. Ya. Anda ingat saya pernah sampaikan kisah seorang ini yang sangat menginspirasi. Dia adalah Arthur Ashe. Ya, dia adalah seorang petenis Amerika Serikat berkulit hitam. Siapa yang pernah dengar nama Arthur Ashe? Pernah ya, Pak Hengki ya? Jangan-jangan Pak Hengki juga jago tenis ini dulu ya. Ketemu waktu pas mau masuk Wimbledon ya Pak Hengki ya. Luar biasa ini. Jadi Arthur Ashe ini petenis Amerika Serikat, pernah juara di American Open, Australian Open, bahkan Wimbledon. Wimbledon itu kejuaraan tenis dunia, ya. Dan suatu kali ketika dia sudah menggantung raketnya, dia itu kena serangan jantung. Gara-gara serangan jantung itu, dia harus dioperasi bypass. Dan gara-gara operasi bypass itu, dia kekurangan darah, dia harus menerima darah masuk yaitu dari pendonor. Dan gara-gara terima donor darah itu, dia ternyata terinfeksi HIV dan dinyatakan sakit AIDS. Jadi dia catat baik-baik, dia sakit AIDS itu terinfeksi HIV bukan karena dia salah atau karena perbuatannya, karena dosa atau perbuatan yang tidak benar, tapi terinfeksi dari pendonor darah. Sampai badannya semakin lemah, dia makin kurus, dan dokter memberi aba-aba, tidak lama lagi kamu akan meninggal. Tadi disaksikan ya sama Kofuwe. Orang mau meninggal tuh kerasa ya. Kofuwe ini udah mengalami, kalau bahasa di seberang itu Siratul Mustaqim, saudara. Jadi udah ngerasakan suasananya, udah masih di dunia tapi mau ketarik gitu loh. Ya, nanti kalau minggu depan kan khotbah di sini kan. Nah, saya nggak usah cerita nanti kesaksian ya, lengkap sama video sama apa nanti disaksikan. Ternyata orang mau meninggal itu kerasa, saudara. Lah, dia mengalami kondisi seperti itu, dia diambang kematian. Lalu seorang penggemar beratnya dia bilang gini. Ini orang cermat ini biasanya. Pernahkah engkau berkata kepada Allah, "Why me Lord? Kenapa harus aku yang ngalami ini?" Jujur, kadang kita juga suka ngomong gitu kan sama Tuhan. Kalau belum jawab, tangannya belum turun. Jujur, kita sering kali ngomong gitu kan sama Tuhan. Jujur aja lah. Anda gak jawab juga, Tuhan tahu hatimu kok. Ya, malam ini yang Tuhan mau itu kita berubah, kita bertobat. Ya. Why me Lord? Di Amerika kan ada jutaan orang, bayangkan kenapa kamu yang kena bukan orang lain. Di rumah sakit ini pun juga ratusan ribu orang yang diobati, tapi kenapa kamu yang terinfeksi bukan orang lain? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, tapi Arthur ini berkata, dia menjawab, tahukah kamu di dunia ini minimal ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Dan hanya 5 juta saja yang punya kesempatan belajar tenis dengan baik. Dari 5 juta hanya 500 ribu yang bisa berlatih di klub profesional. Dan dari 5.000 hanya 50 ribu yang bisa bertanding dalam pertandingan resmi. Dari itu hanya 5.000 yang bisa mencapai turnamen Grand Slam tingkat nasional. Dari 5.000 hanya 50 orang yang masuk ke Wimbledon, pertandingan tingkat dunia. Dan di Wimbledon hanya 4 orang yang masuk semifinal. Dan untuk masuk final hanya 2 orang dari 4 orang itu. Dan tahukah kamu, hanya 1 orang yang bisa menjadi juara, mengangkat trofi kemenangan. Lalu Arthur Ashe bilang gini, saya Arthur Ashe, saya adalah salah satu orang yang pernah mengangkat trofi kemenangan sebagai juara Wimbledon, juara tenis dunia. Dan terus terang, pada saat saya menjadi juara dan meraih kemenangan itu, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me Lord?
Mengapa saya yang juara Tuhan, bukan orang lain? Ya. Jadi dia berkata, ketika saya sakit, adilkah saya? Kalau saya bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Saya memang tidak tahu mengapa ini terjadi dalam hidup saya. Tetapi yang saya tahu, ini jawabannya luar biasa. Apapun yang Dia lakukan adalah yang terbaik bagi saya. Inilah iman sejati kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Tadi pagi ketika closing firman yang disampaikan Kofu Uwe, saya bilang ya, bahwa kita itu harus hidup oleh iman. Karena itu firman Tuhan bilang, orangku yang benar akan hidup oleh, sama-sama, orangku yang benar akan hidup oleh, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, hidup oleh iman itu artinya gini loh, berhentilah mempercayai apa yang kau lihat dengan mata jasmani. Keluargaku lagi gak baik, kesehatanku lagi buruk, ekonomiku lagi. Berhenti mempercayai itu. Dan mulai belajar untuk mulai melihat apa yang kau percayai, yaitu firman yang datang dalam kehidupan saudara. Janji Tuhan bahwa kalau engkau sakit, Tuhan sediakan kesembuhan bagi saudara. Kalau engkau dalam keadaan kekurangan, Tuhan sedang bekerja memulihkan keadaanmu. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Dia Allah yang akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Dan Tuhan juga berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, pasti ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Pasti ada jalan keluar. Dan pasti ada sama-sama kemenangan. Orang yang yakin tepuk tangannya lebih dahsyat dari ini, saudara. Ya, siap menerima janji Tuhan. Tidak apa-apa suaranya Pak Andi keras sampai masuk dapur. Ya. Saya mau baca puisi bagi saudara. Siapa yang membacain? Apa Kak Ririn ya ini yang contoh bacain? Puisi ini biasanya kan aku minta kekuatan gitu. Siapa yang bisa baca puisi di sini? Siapa? Kohar. Saya yang baca aja ya. Tasya baca Tasya. Aku minta kekuatan agar aku mendapat, tapi Ia memberi aku kelemahan agar aku taat. Aku minta kesehatan agar aku mengerjakan hal yang lebih besar. Ia memberi aku anugerah agar aku mengerjakan hal yang lebih baik. Aku minta kekayaan agar aku bahagia. Siapa yang pernah doa kayak gini? Jujur. Siapa yang pernah minta gini? Pernah berpikir gini, coba kalau aku kaya, coba kalau aku banyak uang, aku pasti bahagia. Banyak orang kaya stres loh. Jadi ingat lagu ini. Di mana ini? Ikuti ya. Jreng, langsung ke fa. Wong urip jangjane mung sawang sinawang, ketoke sugih tapi akeh utang. Wong sugih aja ngasih linglung karo Tuhan, nek sugih tapi sombong ketaksisan. Wong urip jangjane mung sawang sinawang, ketoke sugih tapi utang. Wong sugih aja ngasih linglung karo Tuhan, nek sugih tapi sombong ketaksisan. Minor dong, san. Ya. Aku minta kekayaan agar aku bahagia, tapi Ia memberi kekurangan agar aku bijaksana. Yang setuju katakan amin.
Tuhan gak suka Anda miskin. Tapi kadang Tuhan izinkan situasi itu terjadi supaya kita nih loh dirubah nih loh hati kita ini loh, paradigma kita ini loh. Ya, aku minta kuasa agar aku dipuja, tapi Ia membuatku lemah agar aku bergantung kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan. Ia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Kebalik kan? Prinsipnya kita sama Tuhan itu kebalik. Dan aku tak selalu memperoleh apa yang aku minta, tetapi doaku selalu terjawab. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Ya, dari cerita Yusuf ini kita belajar bahwa Tuhan menyelamatkan keluarga dengan cara merubah paradigma kita. Katakan kanan kiri, Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga dengan cara merubah paradigma kita, saudara. Ya, coba renungkan ketika Tuhan berkata kepada Yusuf, anak itu dari Roh Kudus. Dalam mimpi kan bilang gitu kan, ya. Tapi coba kalau Yusuf main pakai pikiran manusianya, dia nggak taat sama Tuhan. Mari posisikan diri kita di posisi Yusuf saat ini, ya. Dan wanita posisikan dirimu di posisi Maria. Pasti ada banyak pertanyaan, itu suara Tuhan bukan? Ya toh? Benar enggak itu suara Tuhan? Malaikat Tuhan benar enggak? Belum lagi konsekuensi yang akan dihadapi nanti di rajam batu dan sebagainya. Jadi saya melihat ada dua ketaatan dalam cerita ini. Yang pertama Maria itu taat. Meski dipandang remeh, dipandang rendah, dipandang tidak berharga. Dan Yusuf taat, ya, meski hatinya harus terluka. Coba saya ajak kita membaca statement ini bersama-sama. 2, semua baca ya, 2, 3. Ketaatan Yusuf dan Maria bukanlah ketaatan yang mudah. Ketika mereka harus menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tadi diremehkan, dianggap rendah, hamil. Ternyata kok hamil gitu. Ya, dianggap enteng oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara, kadang kita lupa kalau Tuhan mau memakai kehidupan seseorang, ada kalanya kita harus mengalami proses seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Kalau khotbah-khotbah yang favorit, yang disenangi kan yang gini ya misalnya ya. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kalau Tuhan mau pakai kehidupanmu, engkau akan semakin naik dan bukan turun. Katakan amin. Itu favorit kan, seneng kan, ya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, itu firman Tuhan. Tapi jangan lupa, Maria Yusuf dalam proses dia ada dalam rencana Tuhan, dipakai Tuhan. Ketaatan mereka itu dalam situasi keadaan yang tidak mudah. Ketika mereka menjalankan rencana Allah dalam hidup mereka, ketaatan mereka itu bukan ketaatan yang mudah. Mau enggak malam ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang kau kerjakan dalam hidupku, yang penting engkau berkenan, yang penting rencanamu digenapi, aku siap dengan konsekuensi apapun untuk taat kepadamu. Amin, saudaraku. Ya, mau hidup seturut kehendak Tuhan? Mau? Yang mau lambaikan tangan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi, semua katakan, semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas. Mari semua angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau hidup seturut
kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Yang ketiga, yang terakhir, Allah hadir menyelamatkan keluarga ketika keadaan keluarga sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan terlebih dahulu merubah paradigma kita. Dan yang ketiga, Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan membangkitkan pemimpin dalam keluarga. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Saya harus katakan demikian, next. Hari-hari ini banyak keluarga itu berantakan. Anda perhatikan ke depan. Banyak keluarga hancur. Gara-gara apa, saudara? Karena apa? Karena apa? Ketiadaan pemimpin dalam keluarga. Ya. Para ayah, orang tua, suami bisu. Nggak bisa ngomong. Ya bisa ngomong, lapar. Ini mana kau meja makan masih kosong, udah lapar gini, bisa ngomong gitu. Ya, tapi maksudnya bisunya itu tidak bisa membawa suara Tuhan bagi keluarganya. Tuhan pakai Yusuf berbicara dan Yusuf taat, berbuat taat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya. Saya pernah ajarkan bahwa malaikat Tuhan, kalau T-nya besar di sana, malaikat Tuhan itu berbicara teofani, ya, penampakan Allah sendiri kepada Yusuf. Dan Yusuf berbuat tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Banyak pria-pria atau suami tidak berfungsi dalam keluarga. Dan banyak pria-pria atau suami yang tidak bisa menjadi teladan dalam keluarga. Membuktikan saya tidak teori ya. Cek ya. Anak-anakku, anak-anaknya Pak Andi cowok-cowok semua, cakep-cakep kayak papinya, yang setuju katakan amin. Ya iya, mamine wedok. Nah, cakep-cakep kayak maminya kan repot nanti. Benaya Otniel, papi mau tanya di depan jemaat sekarang. Papi pernah bohong gak? Papi pernah bohong gak? Enggak. Papi pernah bohong gak? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu. Coba sama-sama, suara 1 sama suara 2 sama suara 3. Papi pernah bohong enggak? Saya ngajarin mereka jangan bohong. Saya akan marah sebagai papi. Papi marah loh ya kalau kalian bohong. Dari kecil saya didik, kalau sampai berani bohong, saya marah besar kepada mereka. Tak sabet bener. Jadi kalau anak salah, itu jangan dibiarin. Dididik, disabet gak mati kok. Tapi saya menyelamatkan mereka. Tapi ada orang tua ngajari anaknya jangan bohong, tapi dianya tukang bohong. Ini serius, saudara. Karena Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan keluarga. Kalau hari ini Anda sebagai pria-pria, suami, bapak hadir, berbahagialah karena firman Tuhan ini bagi kita pria-pria. Amin, saudaraku. Tapi kalau ibu-ibu yang hadir, mungkin suamimu tidak ada di sini, atau engkau berkata, wah Pak, itu firman bukan buat saya. Tetapi Anda pun orang tua. Anda harus tetap bisa menjadi teladan yang baik bagi keluarga.
Saya ngajari mereka kebenaran. Saya juga berbuat benar. Saya bilang jangan merugikan orang lain, harus benar. Kata-kata itu harus A ya A, B ya B. Jangan bolak-balik, jangan isuk apa? Dele sore. Apa itu? Esok apa? Saya apalnya yang tadi wong udip. Esok dele sore tempe. Coba ingetin kanan kiri saudara yuk. Jangan esok dele sore tempe ya. Jadi pakem gitu loh. Kalau ngomong ya, enggak ya enggak. Jangan udah ya, besok enggak. Ya toh? Pak Gembala itu nek ati nek ususnya ora dawa, ala ora kuat, harus sabal. Jadi gembala itu harus sabal hanya. Ya, ayo semangat, ya Om. Semangat, ya Pak. Semangat, ya Pak Andi. Komitmen ya ibadah, iya Pak. Ngesok bolong maning. Sabar ora? Nek ususnya cekak. Darah tinggi saudara. Ya toh? Ayo belajar kalau iya, tidak. Tapi Anda harus selalu berkata ya kepada kebenaran. Amin. Diajar bertobat ya iya. Kadang saya ngelayani keluarga nih, rekonsiliasi ngakurin suami istri. Ya. Ayo nek ada apa-apa ngaku. Akui kalau salah. Ya akui. Tapi besok berubah lagi ngomongnya. Ya gimana pulih? Ya. Saya percaya dalam keluarga kita, baik prianya yang sedang dipulihkan Tuhan, kalau suami istri pria wanita, kalau kita sama-sama rendah hati, anak-anak juga rendah hati, pasti kok keluarga itu dipulihkan sama Tuhan. Ya, keluarga itu pasti diberkati Tuhan. Hari-hari ini banyak keluarga mungkin yang kuat secara ekonomi, cerdas secara teknologi, smart family katanya. Di rumah banyak gadget, di rumah banyak teknologi, tetapi kosong secara rohani karena ketiadaan Bapak. Bapak yang tidak bisa membawa suara Tuhan bagi keluarganya. Bapak itu harus ngayomi keluarga. Kok gak ada yang amin? Yang amin pria. Bapak harus bisa ngayomi keluarga. Keluarga lagi resah, Anda hadir di sana, ada damai sejahtera. Mereka kalau ada apa-apa cerita sama papi maminya, kami cari solusi. Ya, mereka mungkin salah, tapi bukan langsung tak marah-marahin, tak salah-salahin, dasar kamu nggak tahu diri dan sebagainya. Enggak, saya nggak pernah ngomel-ngomelin mereka seperti itu. Karena itu anak-anak saya pinter, karena itu anak-anak saya diberkati Tuhan. Nggak pernah dikutukin, tapi setiap hari diberkati sama papinya. Dulu kalau mau sekolah, zaman mulai dari SD, masih ingat gak formulanya papi doain kalian? Mereka sebelum naik motor, mereka selalu datang, angkat kedua tangan di depan papinya. Tapi karena Otniel kadang sering terlambat, jadi gak sempet. Diantar dulu, turun di trotoar depan BM, baru di pinggir trotoar, diangkat tangan. Dan papinya selalu formula doanya gini, coba kalian berdua angkat tangan. Enggak, ini mengenang masa lalu. Cepetan, ini khotbahnya enggak selesai-selesai, coba angkat tangan berdua. Benaya dan Otniel dikuduskan, diurapi, diberkati, dilindungi Tuhan Yesus, karena kalian anak perjanji. Ya, sampai hafal sekali. Itu formula doa saya dari dulu seperti itu. Enggak pernah diomelin. Maksudnya nggak pernah dikata-katain, dimarahin ya pernah, kalau nakal ya dimarahin. Berkati. Bapak-bapak, ayo bertobat. Amin. Mulai sekarang Anda harus menjadi solusi bagi keluarga. Saya juga selalu katakan gitu kepada diri saya, baik di rumah, tapi khususnya di gereja ya. Tuhan, aku tuh Bapak buat jemaat. Meskipun ada 1-2 jemaat ini yang kadang bikin kaku hati Tuhan. Kalau saya mulai mangkel, saya ingatkan diri saya bilang gini, aku ini Bapak Tuhan, dia itu anak. Besok saya dengar dia buat ulah lagi, saya mulai panas lagi kan, aku ini Bapak Tuhan, dia anak. 4 kali, 5 kali, saya masih bilang Bapak, Tuhan aku ini Bapak, dia anak. 10 kali, 12 kali, 20 kali, Tuhan aku ini Bapak,
dia anak yang kurang ajar. Bapak-bapak mau berfungsi jadi pemimpin dalam keluargamu. Amin. Kalau pria-pria bangkit dipulihkan Tuhan malam ini, dan itu kau tularkan kepada orang-orang yang lain, engkau menjadi pemimpin, menjadi leader yang benar bagi keluargamu, mendirect keluarga kita dalam kebenaran. Ya, saya percaya tema firman Tuhan malam ini digenapi atas keluarga kita. Slide yang terakhir, keluarga. Ayo semua yang rindu dan percaya pemulihan terjadi, kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Keluarga dipulihkan ketika ada seorang Yusuf yang siap mengambil peran sebagai seorang pemimpin dalam keluarga untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.